Kita mau ngomongin tentang mobil yang kurang jalan atau kurang laku di Gias 2025. Dua mobil yang sekiranya kurang jalan di Gias 2025. Selamat datang guys di channel YouTube Samuel, dan kali ini kita bareng sama Abang Rifai. Samuel sama Rifai bakal ngobrol seru tentang mobil Toyota lagi. Dan kali ini pembahasannya berbeda ya. Kali ini kita pembahasannya justru ke hal yang nggak banyak orang perhatikan gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin penjualan mobil ya, terutama di bulan Agustus ini memang semua penjualan lagi naik nih. Setuju? Betul, setuju banget sih Bang Samuel. Ya. Karena kebetulan di bulan Agustus ini banyak banget nih event-eventnya nih. Nah, betul. Ya. Agustus kemarin kita baru lewatin yang namanya Gias 2025 dan acaranya rame banget. Tapi memang secara statistik, hitungan singkatnya memang penjualan ada penurunan. Tapi tetap dari sejak Januari sampai Agustus yang tertinggi tetap di Agustus. Nah, menariknya memang angkanya belum keluar teman-teman ya. Angka dari total penjualan atau jumlah SPK yang masuk belum keluar nih. Iya, betul sekali. Tapi kita dari Toyota sudah hitung cepat ya, dalam artian kita udah intip kira-kira mobil apa aja yang laku gitu. Iya, dan nggak lakunya juga mungkin ya. Nggak lakunya. Kalau mungkin orang-orang pada fokusnya ke mobil yang laku. Iya. Udah tahu lah ya, banyak kayak mobil Innova, kemudian Scenic juga udah kelihatan. Tapi kita mau ngomongin tentang mobil yang kurang jalan atau kurang laku di Gias 2025. Gimana? Ya. Sudah punya calon yang bakalan di-sharingkan? Oke, ada sih. Satu aja ya. Satu aja. Samuel pegang satu, Rifai pegang satu. Kita bakalan sharing mobil yang tidak laku justru di Gias 2025. Kita pindah tempat dulu. Oke, siap. Kita bakalan transportasi. 1, 2, 3. Ceng. Nah, ini adalah mobil yang menurut Samuel kurang laku di Gias 2025. Kenapa begitu? Sebenarnya bukan karena mobilnya teman-teman ya. Ini mobil juga apa ya, cocok lah, kompak, standar selayaknya mobil ya. Cuman memang karena kemarin Gias itu fokusnya ke mobil premium up, kemudian yang disounding sama panitia ya, sama manajemen itu teman-teman Gias adalah mobil hybridnya, mobil listriknya, dan kayaknya kalian kurang begitu dilirik. Bukan karena mobilnya nggak bagus, karena memang segmennya dia nggak ada listrik-listriknya sama sekali sih. Lagian juga buat teman-teman mendang mending pasti akan kaget ketika mobil kalian ini dibawa ke programnya Gias. Betul. Karena kemarin Gias DP aja sih. Nah, betul. Gias itu kemarin memang bunganya sangat murah, namun dia punya syarat DP mesti 20%. Iya. DP mesti 20%. Jadi kalau misal kayak harga yang di sebelah Samuel ini manual, dia kenanya di 170 jutaan, makanya mesti DP kurang lebih berarti 34. Iya, sampai 40-an lah, karena ya DDM. Ada admin, ada apa segala ya. Jadi mesti siapin duit 30 jutaan. Mungkin berat ya. Tapi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kali ini Samuel bakal kasih tahu kalian tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena pertama kita bisa pakai DP kecil seharga DP 10 juta saja. Oh, bisa ya Mas Samuel? DP 10 juta bisa diangkut nih. Oh, gitu. Angsurannya berapa? Nah, angsurannya 3 jutaan aja teman-teman. 3 jutaan murah ya? Murah. Ini 3 jutaan udah bisa bawa. Tenor berapa? 5 tahun. 5 tahun. Kalau mending tenor di 4 tahun? 4 tahun otomatis agak lebih naik ya. Oh gitu. Lebih naik. Bisa, tapi tapinya ya? Bisa. Yang jadi patokannya kaum mending atau teman-teman yang fokus dengan DP mini, yang penting DP-nya kecil, angsurannya panjang, bulanannya aman. Betul sih, betul. Jadi kalau kita misalnya DP-nya 10 juta, ya kita tinggal kumpulin nggak terlalu lama lah ya DP. Kemudian angsurannya 3 jutaan, per harinya jadi berapa? Cuma 100 ribuan doang. Ya. Nyisihin 100 ribu per hari selama 5 tahun, mobil dibawa pulang gitu. Ibaratnya kan mobil udah lunas tuh, beres gitu. Dan yang pasti depresiasinya juga nggak terlalu jatuh seperti mobil listrik. Iya. Mobil ini aman lah ibaratnya ya, secara dijual kembalinya juga oke. Gitu kurang lebih teman-teman. Jadi ya inilah mobil yang menurut saya di Gias kurang begitu laku, tapi tetap jadi andalan atau kesukaan dari masyarakat Indonesia. Betul ya. Oke. Sekarang gantian punya Rifai. Sudah nentukan kemana mobilnya? Sudah dong. Oke, kalau gitu kita bersiap pindah tempat. Oke, Bang Samuel. Ini pilihan gua yang di acara Gias kemarin mungkin kurang peminatnya kurang ya. Iya. Bukan masalah
peminatnya kurang Bang Samuel. Bukan karena produknya. Bukan karena produknya. Lagi-lagi Mungkin karena skema simulasinya. Simulasinya dan ketentuan berlaku di Gias itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi balik lagi ya, kita ngomongin memang mobil yang kurang jalan di Gias, tapi bukan karena produknya teman-teman. Iya. Tapi karena cara bayarnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Avanza? Kalau Avanza itu kita misalnya kemarin kan di sana memang harus di DP-nya Bang Samuel 20%. Ya, 20%. Kalau misalnya harga OTR-nya di 250-an, harga OTR di 20%-nya itu estimasi di 50 jutaan Bang Samuel DP-nya. Berat juga ya. Iya, jadi buat kau mendang-mending ya kan agak-agak gimana ya kalau misalnya buat kalian yang tidak bisa dapat program Gias, nah kita ada program bisa di DP minim Bang Samuel. Nah, kalau di Gias mesti 50 juta. Kalau sama Ripai sama Samuel kali ini mesti DP-nya berapa? Boleh berapa? Bisa di DP 10 juta aja Bang Samuel. Nah, sama dong kayak kalian. Iya dong. Iya, udah sudah dapat Avanza juga nih Bang Samuel. DP 10 jutaan ya. DP 10 juta, angsurannya berapa? Angsuran di 4 jutaan Bang Samuel. Nah, itu ya. Jadi kalau ke Kalia 10 juta angsurannya 3 jutaan, di Avanza DP 10 angsurannya 4 jutaan. 4 jutaan. Tenornya di 5 tahun. Dapatnya apa? Kira-kira apa yang bikin beda nih? Yang bikin beda ini dari Kalia tadi. Dari Kalia sih kita posisinya Avanza itu kan sudah termasuk mobil yang sangat fenomenal ya di Indonesia ya. Siapa sih nggak tahu Avanza ya? Seperti itu. Ternyata dia dari segi looks-nya ya dan juga suspensi yang sekarang Avanza yang dulu sama sekarang tuh beda banget ya. Nah, untuk mobil yang satu ini nih ya, Avanza itu satu ya. Dari segi looks-nya udah oke ya. Dari hari purna jualnya juga, Samuel. Iya, jual kembalinya nggak jatuh, ya, nggak kayak mobil listrik. Dan juga memang kita nyari spare part, Bang Samuel. Kalau spare part kita Avanza mau dimanapun ada ya. Iya betul, gampang betul. Carinya, gampang mantap. Jualnya. Sewaktu-waktu nggak mungkin dong kalian punya mobil ini sampai 15 tahun masih bertahan ya kan. Punya duit lebih kita tukar tambah ya nggak? Betul, di-upgrade ya, yang lebih tinggi lagi. Seperti itu Bang Samuel. Ini bisa dibilang mobil paling cepat di Indonesia. Betul. Kata orang ya, ini kita ngomongin dari filosofi orang. Avanza adalah mobil paling cepat di Indonesia. Paling sport ibaratnya paling cepat. Kenapa dibilang mobil paling cepat di Indonesia? Karena begitu kita nyalip mobil, set di depan ketemu Avanza lagi. Ya, kita selip lagi, ada Avanza lagi. Itu udah pasti. Ini Avanzanya di mana sih ini? Di depan mulu gitu, nggak pernah bisa diselip teman-teman. Karena memang dia mobil paling cepat katanya gitu. Tapi karena dia peminatnya banyak, mobil sejuta umat, itu kurang lebihnya. Itu kurang lebih teman-teman. Jadi balik lagi ke kebutuhannya teman-teman seperti apa. Dalam artian lebih cocok sama Avanza kah? Cuman angsurannya di 4 jutaan atau mau yang lebih miring kayak tadi Kalia, kita angsurannya di 3 jutaan. Tapi selain DP minim di DP 10 juta baik Avanza maupun Kalia, kita ada program-program lain juga ya. Betul. Kayak ada bunga 0%, ada cash bertahap. Kita juga masih ada ya programnya. Betul. Jadi buat kalian bisa langsung dihubungin aja nih di nomor Samuel atau di nomor Ripai di bawah nih di kontaknya nih ya. Ditanya-tanya aja, ditanya-tanya di informasi aja kebutuhannya. Di luar kota pun juga kita bisa proses dan plat B untuk seluruh Indonesia. Betul. Itu kurang lebihnya. Kita balik ke depan lagi, siap? Oke, siap. Oke, guys ya. Tadi sudah kita jelaskan mobil yang tidak laku di Gias 2025. Nah, ya, buat kalian semua tinggal dilihat aja ya sebelumnya, ditonton video-video kita. Seperti itu. Ada dua ya, yang satu Avanza dan Kalia. Tapi sekali lagi, ini bukan masalah mobilnya jelek atau mobilnya kurang bagus sehingga nggak laku teman-teman. Ini dari sudut pandang konsumen mendang-mending. Sekali lagi, itu konsumen mendang-mending. Yang artinya apa? Aduh, ini gimana nih? Aku nggak bisa ikutan program Gias. Karena itu tadi balik ya. Ternyata Gias itu memang bunganya sangat murah, sangat kecil. Namun DP-nya harus 20%. Betul, 25% lebih tepatnya. Malah 25%. Jadi kayak kasus misalnya kayak tadi Avanza, dia harga 250, konsumen harus siapin 50 jutanya. 50 juta. Mungkin ada beberapa orang 50 juta itu angka yang besar. Jangankan Avanza, kita ngomongin Kalia aja deh. Kalia di 178, 17, itu 34 juta. 34 jutaan ya. DP 34 juga angka yang lumayan teman-teman ya. Beberapa orang aduh berat ya 34. Nah, makanya kita tadi sharing, ternyata bisa kok Avanza dan Kalia menggunakan DP cukup 10 juta saja ya. 10% 10 juta. 10 juta udah kita cari gampangnya aja.
10 juta teman-teman udah bisa bawa pulang. Syaratnya juga sederhana, apa aja tadi boleh di-sharing lagi? Untuk syaratnya pertama KTP suami istri, ya, KTP kakak, NPWP, rekening koran 3 bulan terakhir, dan juga PBB rumah. Nah, cocok ya. Jadi cuman itu aja. Tadi yang kita udah jelasin adalah 3 hal: data diri, data pekerjaan, dan data tempat tinggal. Data diri mesti bersih, KTP, KKN, BWP, Ya. tempat tinggal melampirin PBB, dan juga income 3 bulan terakhir. Terkait masalah angsurannya harus 3 kali dari angsuran itu tadi. Jadi sederhana, simple, nggak perlu pusing. Tapi kalau teman-teman bingung, saya kira-kira bisa nggak ya? Saya kira-kira bisa lolos nggak ya? Langsung aja hubungi nomor kita di bawah ini. Nomor kita di bawah ya. Tanya-tanya aja, informasi aja. Nah, satu lagi nih Bang. Kemarin Gias itu kan kita eventnya di BSD ya? Iya, betul. Di Jakarta, di Tangerang. Tapi memang fokusnya kemarin adalah Jabodetabek. Gimana kalau yang nonton ini dari luar kota, luar pulau? Kira-kira masih ada programnya nggak tuh? Tetap dong, itu masih ada. Kita bisa cover seluruh Indonesia. Nah, Bang Samuel. Pakai harganya? Harga Jakarta, diskon Jakarta, bisa kirim keluar kota. Widih, mantap, cakep tuh. Jadi balik lagi, harganya Jakarta untuk seluruh Indonesia Raya. Dan menariknya lagi, untuk fokus program di luar pulau atau luar kota ya, di luar Jabodetabek maksudnya, kita ada program yang tadi ya, bunga 0%, cash bertahap, ya. dan juga teman-teman cukup kayak tadi kondisinya Kalia dan Avanza. Misal Avanza berarti cukup bayar kurang lebih 150 juta aja. Betul. Udah bisa bawa pulang. Nah, kalau Kalia harus bayar berapa tuh? 50% Untuk ya? Kalia, untuk di DP bunga 0% ya, itu di DP-nya 50%. Yes, Ya. berarti kalau harga 170 berarti di ya kurang lebih 80 di juta. 80 juta. 80 juta mobil udah bisa bawa pulang. Langsung diterbangkan ke Kalimantan boleh nggak tuh? Bisa terus. Terbangin ke ke Sulawesi, Bisa. ke Sumatera. Bisa. Aman. Jadi langsung Ya, aja aman hubungi ya. nomor yang Tertera di bawah kita nih. Ya. Yoi, itu tadi ya. Hari ini kita udah ngobrolin 2 mobil yang sekiranya kurang jalan di Gias 2025. Bukan karena unitnya, tapi karena programnya memang waktu itu tidak ada tidak ada DP kecil ya. Ya, DP minim. Nah, ternyata kita udah buka DP 10 juta udah bisa. Itu dia, hari ini kita udah ngobrol banyak, dan teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh informasi di bawah ini, dan juga diramaikan di kolom komentar. Teman-teman dari luar pulau atau luar kota ada kebutuhan seperti apa, tanya-tanya aja langsung ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih, see ya.